Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap hari Rabu malam Kamis pada maghrib di masjid kita ini ada pengajian tafsir yang diasuh oleh guru kita itu Ustaz Haji Islam Fuadi Isagi MAP. Sebelumnya perlu kami sampaikan juga bahwasanya waktu Isya pada malam berbahagia ini pukul 8 lewat 3 menit. Jadi untuk menghemat waktu kita kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dan juga menyampaikan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada semua gure-gure Bandung yang berhadir. Baiklah, pada malam yang mulia ini kita lanjut lagi pengajian kita seperti biasa, pengajian kitab tafsir. Malam ini kita rujuk tafsir Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bicara tentang kematian. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan bertemu dengan kematian. Setiap kita ini bukan hanya manusia, tapi semua ciptaan Allah, makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Di dalam ayat yang lain disebutkan, Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka akan dijemput oleh maut. Jadi bukan kita yang menjemput maut. Nampaknya tidak ada di antara kita yang yak minta mati. Hana, itu tanya, oh kan aja nak minta mati. Hana, yang nak adalah kematian itu mencari kita. Berarti nama holub. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka akan dijemput oleh kematian. Bahkan dalam ayat disebutkan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu bersembunyi di balik batu di tengah malam, batu itu hitam. Batai suput, lang suput kan supaya bedeh maksudnya. Lang suput, batai suput lah, supaya tidak kelihatan. Tapi maut itu akan menjemput. Bahkan ikhun, kamu som yang kena aju. Jadi setiap kita akan mendapatkan kepastian dengan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan hanya saja akan diberikan balasan, tuwaffawna ujurakum, Allah akan memberikan balasan kita. Kalau yang baik baik, kalau yang buruk buruk. Itu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang kadang-kadang orang berbuat baik, nasibnya buruk. God kepubut pam ipoh lego. Padahal God kepubut. Na orang hana God kepubut, malah ipoh macam butik kau. Lembu-lembu lom, dielu-elu lom. I hormat lom, i tabe lom, i Graham ya tu. Padahal buat hana God. Itulah dunia.
Sementara yang sesungguhnya itu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kita lihat nanti dalam tafsirnya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka karena dia berbuat baik, wa udkhilal jannata, dan siapa yang dimasukkan dalam syurga karena ia berbuat baik. Kalau tadi berbuat buruk, ini berbuat baik. Faqad faz, maka sesungguhnya dia menang. Faz beruntung, faz sukses, faz berhasil. Jadi orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari neraka karena ia berbuat baik, dan orang yang dimasukkan dalam syurga karena juga amal-amal kebaikannya, itulah faqad faz, orang yang beruntung atau menang. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan, kecuali hanya kesenangan untuk sementara, kecuali hanya kesenangan yang sifatnya main-main saja. Jadi dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Dunia ini bukanlah tempat mencari kesenangan, walaupun bukan tempat mencari susah. Minta susah backseat idonya, karena hana perintah ayat untuk susah di dunia hana. Tapi selalu saja kita diperintahkan senang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang cari susah itu enggak usah, tidak ada perintah cari susah. Kita lihat bagaimana Imam Khazin memberikan penjelasan-penjelasan tentang ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa atau setiap jiwa itu akan mendapatkan kematian. Kullu di sini tidak sama dengan kullu yang terdapat pada kalimat dalam hadis kullu bid'atin misalnya. Kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah mana yang sesat? Setiap bid'ah yang sesat. Kalau yang ini kullu nafsin ini tidak sama artinya. Kalau ini setiap yang bernyawa, hana kecuali. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang sesat karena ada hadis ke depannya dengan kalimat sayyi'atin, lawan kata. Tapi menyonyoh hana lawan kata. Nanti belajar khusus pada makna kullu dalam kaidah bahasa Arab, makna setiap. Baik, yakni anna kulla nafsin makhluqah, bahwa setiap jiwa makhluk itu, setiap nyawa makhluk Allah itu dha'iqatul maut wala budda laha minhu, akan memperoleh, akan mendapatkan, akan dijemput oleh maut, dan tidak boleh tidak dari peristiwa itu. Tidak boleh tidak maksudnya mesti, wajib semua kita. Apakah itu dirasakan oleh orang awam atau oleh orang alim? Seperti yang hari ini kita di Aceh merasakan duka karena bertubi-tubi dalam waktu yang berdekatan Allah memanggil para ulama, Allah memanggil para pimpinan-pimpinan pesantren, Allah memanggil tokoh-tokoh umat, Allah memanggil tokoh-tokoh agama di Aceh. Kan ini kita seperti Amul Hazan, tahun yang sedih. Tahun yang sedih. Kalau Rasulullah dulu ada Amul Hazan karena meninggal pamannya dan istrinya Khadijah, disebut Amul Hazni, Amul Hazan, tahun yang sedih, tahun yang bahasa Aceh.
Masyarakat Aceh saat ini beberapa bulan terakhir ini juga boleh dikatakan amul hazan bagi masyarakat, tahun sedih karena meninggal bertubi-tubi para tokoh-tokoh umat, para ulama-ulama yang ketika meninggal itu menimbulkan kesedihan publik. Beda dengan meninggal si Asma Abra'u, si Abra'u yang nama kira apa? Menai gede najis pi kacau menteng hana mempucap. Hana sedih urang si Abra'u. Tapi ketika meninggal guru-guru umat, ini membuat kesedihan. Apalagi ada hadis yang menyebutkan Allah tidak mencabut Al-Quran, tidak mencabut ilmu di atas permukaan bumi kecuali dengan cara mencabut ulama. Jadi Allah cabut ulama itu pertama karena ulama ini makhluk, memang wajib merasakan mati. Walaupun tanya sedih, yang meninggalnya tetap. Kena lalu kelur yang kau kiban cerah ni, kau meninggal ulama. Mandi ulama hana meninggal, kau meninggal mandum nabi meninggal. Nabi meninggal, apalagi ulama biasa. Mau dikatakan bahwa kematian itu akan dirasakan oleh semua orang. Apakah alim atau jahil, orang lemah atau orang kuat. Tetapi meninggalnya para ulama tokoh umat dalam hal agama ini satu kesedihan tersendiri, satu kesedihan yang khusus karena ada disebutkan dalam hadis. Tapi yang jelas setiap makhluk itu akan merasakan kematian dan itu sesuatu yang pasti walau tidak dicita-citakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum, yakni tuwaffawna jazaa a'malikum, hanya saja akan diberikan balasan, jaza balasan a'malikum terhadap amal-amal kita, yaitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bagaimana Allah akan memberikan balasan kepada hambanya hari kiamat? Dijelaskan bahwa in kana khairan fa khairun, kalau dia berbuat baik maka balasan yang diterima adalah baik. Karena dalam ayat yang lain kan, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, khairai yarah, syarrai yarah. Baik kita lakukan, yarah itu akan baik. Syarran kita lakukan, yarah itu akan jahat. Sering saya istilahkan dengan ibarat warna santan yang tidak akan bisa untuk dibohongi. Kan santan na dua. Nah santan putih karena yang geperasnya adalah kelapa. Santan putih wate gerama wate geperas. Kenapa santan itu putih? Karena itu santan kelapa. Kelapa itu putih. Ketika diperas maka yang ditampung, ketika ditiriskan di dalam saringan maka yang terlihat adalah putih. Bahkan santan putih karena memang geramah putih. Orang-orang yang buat es campur, es cendol, ada santan warna hijau. Kan yang geramah itu santan hijau. Perasan air pandan untuk pulut. Daun pandan ketika diperas, ditiriskan pada saringan, itu bit santannya warna hijaunya hamtuka. Wate geramah pasti putih, wate geramah pandan pasti hijau dan han akan metuka. Maka famay ya'mal misqala dzarratin khaira yarah, jawabnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah, tidak akan tertukar. Jangankan di akhirat, idonya han metuka. Cina ramah santan untuk pulut, daun pandan pasti itu hijau keluarnya. Maka begitulah diumpamakan amal kita di hari kemudian. Jangan pernah mengilustrasikan, membayangkan alah kadang karena karame tidak tahu roh akhirat, yang ramai-ramainya kena metuka mati roh dua, tidak ada. Jadi tidak akan pernah terjadi. Karena itu maka wa in kana syarran fasyarrun, jika itu adalah buruk maka pasti buruk yang diperolehnya. Ketika buruk diperoleh, maka ada pepatah dalam bahasa Indonesia, buruk wajah jangan sampai marah-marah dengan
cermin. Kenapa jelas perut? Buruk muka cermin dibelah. Baik sampai buruk muka cermin dibelah, mohon gicah ke cermin. Kalau kita nak aja cermin kita nak. Oh, cukup bro hero ku bak cerminnya. Nyo si cermin salah. Han kon salah cermin. Kupe tu si anagot. Kalau wajah kita tampan, wajah kita bersih, siap mandi, rambut rapi, cermin pasti memperlihatkan yang rapi itu. Lihat tak mana tak sugur mentirik lalat. Kadang derbak kaca rapi kan, pasti rapi cermin yang. Hana tak mana Allah mukulutu mulabo wal mengkelipeh. Ada yang ke cermin akan memperlihatkan yang asli dari kita. Maka ketika buruk wajah, jangan sampai cermin yang dibelah. Jadi baik ubengeh draw ke cermin. Demikianlah maksudnya. Keadaan kita hari akhirat itu adalah apa yang ada di dunia ini. Fa in kana khairun fa khairun wa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Berikutnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itu beruntung, yakni faman naja wa ab'ada minan nari wa adkhalal jannata faqad dhafara bin najati wa naja minal khaufi. Itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang nyaman dan bebas daripada ketakutan. Jadi orang-orang yang meninggal itu sampai pada hari kiamat tidak semuanya dalam ketakutan. Hanya mendung dalam ketakutan. Ada yang di dalam posisi aman, posisi nyaman, posisi dia itu tidak menimbulkan ketakutan sedikit pun. Maka para syuhada yang telah meninggal, yang hari ini kita kenang nama dan jasanya, mereka tersenyum-senyum di alam barzakh. Mereka santai-santai saja di alam barzakh. Bahkan ketika nyawa mereka dicabut, ada di dalam ayat yang lain dikatakan oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dia itu ketika dicabut nyawa, diucapkan oleh malaikat salamun, artinya tenang mentang, tenang mentang. Hana sakit, dia urung sunti, hana sakit, tenang, tenang mentang. Salamun, dia itu meninggal dalam keadaan sejahtera. Tapi bagi orang-orang yang bukan dalam amal yang saleh, ketika dia dicabut nyawa, nya ku prabeh ke hana pun melawan, prabeh ke baik le thaba. Jadi bak gecok jawang mantang dengan cara yang berbeda. Untuk orang-orang yang sejahtera, Allah, malaikat mengucapkan salamun. Tenang tuah, tenang mentah. Surga katakan tenang. Nyawangnya tidak tercok. Jadi dalam keadaan bahagia. Nanti dilihat dalam Al-Quran surat yang lain, cara malaikat mencabut nyawa hamba Allah. Selanjutnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan, sandiwara belaka. Sandiwaranya kan seriusnya, buah main-main. Maka ada istilah bagus, jangan mati-matian, mempertahankan apa yang memang tidak dibawa mati. Hana tamai mati, pu mati-mati tak teman. Bahasa Aceh pu mabe-abe tak teman, pada sesuatu yang memang kentu akhirat. Walaupun li katanya kadang-kadang sinan abeh tu. Abeh pakai abeh, kai mabe-abe, bak pui mabe-abe, bak yang hana perle mabe-abe. Oh, ma getak rugo. Pulang gekap igo-igo, getilak tapai-tapai baje. Nyo kalinya ku mabe. Ka abeh ka abeh, nya rugo thai. Karena tidak perlu untuk mabe-abe. Pada yang sifatnya itu adalah dunia. Tapi menyentuh akhirat, nyan harus tak mabe-abe. Orang-orang Palestin itu yang mabeh betul Masjidil Aqsa, karena itu tempat suci. Mabeh kan, mapaki temannya wong tembak perak pru je mate adi perak pru pi mabeh. Karena itu adalah memang tempat mabeh-abeh. Maka tak ada mereka itu cok silap luang hana cok silap luang. Memang yang tempat mabeh-abeh.
Karena ketika mereka itu habis di sana, habis dalam husnul khatimah. Mereka itu menjadi sebagai para syuhada. Yakni annal aisya, bahwa kehidupan di dunia ini, fi hadhihi dari, di dalam negeri ini, maksudnya di dunia ini, al faniyah, fana, habis, ending, berakhir, dia itu hancur, luluh, berantakan, dan betul-betul kembali kepada tiada. Jadi dunianya gekun fana, pu arti fana, fana iwa kehana artinya faniyah, hancur, luluh. Yaghurrul insan, yang membuat manusia ini terpedaya dengan sesuatu yang fana itu, min tulil baqai wa sayang qati'u an qaribin fawasafat bi annaha mata'ul ghurur, karena dekat dengan kehabisan, dekat dengan kehancuran, dekat dengan ketiadaan, muwa baksad ba nolom, maka gekeun dengan mata'ul ghurur, yaitu yang memperdayakan. Li'annaha, karena kehidupan dunia ini, taghurru bi badlil mahbub, yaitu terpedaya dengan yang dicintai. Yang tagalak lagi tanya ata yang memperdaya, mencintai harta sehingga lalong harta jauh dengan Allah. Nyan kageun mataul ghurur. Lalai dengan istri dan anak, bab timang istri dan anak, hana mempertimang le perintah Allah, mataul ghurur. Lalu dengan jabatan, perle bui sabi-sabi jabatan, ana yang perle bui trun, mandum perle bui cara pedun macam-macam, nyoka perle gilha gop, keih gop, yang enggak nyampe rut. Lalu dengannya hana mempertimang perintah Allah, itu jadi mataul ghurur semuanya. Sehingga disebutkan bahwa waqila al-mata, yang dikatakan juga dengan pengertian kesenangan di sini, kal farisi, seperti kendaraan, kuda, transportasi, bahagian daripada mata. Dan dalam ayat lain, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, manusianya dihiasi oleh Allah Ta'ala cenderung mencintai, ingin memiliki, yang pertama perempuan, kedua wal banin, anaknya fakrut, minan nisa'i wal banin. Nah kalimat hinan yang menarik, manusia cenderung cinta kepada urang inang, kemudian cinta kepada anak, pun nak berahinan beawaina urinang baru dudona anak, baik sampai awaina anak duda baru nainang. Susun kalimat yang perah di dalam ilmu tafsir. Coba perhatikan, siapa duluan disebut istri dengan anak, duluan disebut istri. Manusia ini cenderung hatinya untuk mencintai istri dan mencintai anak, maka jangan sampai dibalik. Jangan sampai duluan ada anak, belakangan baru ada istri, atau belakangan baru ada suami bagi perempuan. Jadi cintailah dulu pasangan, supaya kemudian ada kita dapat mencintai anaknya. Gena pegah urutan. Kemudian baru yang lainnya, wal qanatiril muqantarah dan sebagainya. Lalu disebutkan di sini lagi wal ghurur, yang gekeun dengan ghurur, ghururnya ipegawe di bahasa Aceh, memperdayakan. Ma yaghurrul insanu mimma la yadumu, wa qila al ghurul al batil. Yang disebut dengan ghurur adalah apa yang memperdayakan manusia dengan sesuatu yang tidak tetap, dengan sesuatu yang tidak kekal, dengan sesuatu yang tidak selamanya, tapi hal-hal yang sifatnya temporary, temporal. Siat sagai, nyan bak siat, nyan lalo, nyan ke bak siat nyan.
Ho lawiknya halah lawiknya tengah hitimnya, tengah hitimnya lalau kan. Lawiknya tengah gabuk kecuk, yang tengah gabuknya lalau. Lawiknya tengah lepengnya lalau. Jadi yang gekun dengan ghurur adalah ia itu diperdayakan oleh yang sifatnya la yadum, tidak tetap, tidak selamanya. Waqila al-ghurur juga diberikan makna oleh para ulama yang disebut dengan ghurur adalah al-batil. Pekerjaan-pekerjaan yang salah, pekerjaan-kerjaan yang batil, yang maksiat, nyan mandum gekun ghurur. Dan jika dia lalai dengan yang bukan batil, maka tidak disebut ghurur. Lalu orang meratib nyan kan ghurur, lalu orang ibadat nyan kan ghurur, lalu orang ya'bud masjid nyan kan ghurur. Yang gekun ghurur yang berlawanan dengan kebaikannya ghurur mandum. Wa maknal ayah, makna ayat ini bahwa anna manfaatal insani bid dunya kamanfaatihi bihadhil asya allati yastamta'u biha thumma tazulu an qaribin. Manusia itu dengan apa yang dia miliki itu yastamta'u, cok kesenang-senang, yang kira ghurur. Lalu tazulu an qarib, dengan waktu yang segera mungkin tanpa diduga-duga hal yang dimiliki itu, hal yang dia senangi itu semuanya tazul, hilang. Lalu orang kaya tiba-tiba menjadi miskin, orang sehat tiba-tiba menjadi sakit, orang kuat tiba-tiba menjadi mufeh-feh, orang hebat tiba-tiba menjadi enggak hebat, orang pejabat tiba-tiba enggak ada jabatan, pemimpin tiba-tiba menjadi rakyat, orang alim tiba-tiba menjadi bodoh, orang cerdas tiba-tiba menjadi mumang. Nyan mandum-mandum bisa hilang dalam waktu yang dekat. Karena itulah ada doa-doa yang diajarkan kita oleh Nabi untuk berakhir dengan kebaikan. Misalnya doa sering kita ucapkan, Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan berakhir yang baik. Menyebut Aceh bek chong ujung lah, kan? Ba ujung kacong. Yang hanaga je. Jadi bek sampai tanya chong ujung. Man chong ram, nya chong ram man tangjit dah perbaiki ba ujung. Tapi mio katro ba ujung chong, ana liwate dah perbaiki. Maka kita memohon berlindung dari Allah dari berakhir seumpama chong ujung itu. Allah mahtim ajalana bihusnil khatimah wala tahtim ajalana bisuil khatimah. Itu doa yang sering kita ucapkan. Nah, kata mengenai kematian ini banyak sekali ayat-ayat, bahkan doa, bahkan hadis-hadis yang dijadikan sebuah bab dalam kajian. Masih lagi bab dalam kitab tasawuf, babu zikril mauti, bab ingat mati. Untuk ingat hidup tidak ada, tidak perlu dibuat bab tentang ingat hidupnya hanalan tasawuf. Yang na bab tentang ingat mati. Udiknya tak jalani menteng, tapi matinya mesti menjadi sebuah peringatan bagi tanya. Bahkan bagus juga peringatan ini kadang-kadang dalam bentuk simbolik. Mesti kena bak tempat-tempat jalan naik pegat yang li polisi, bak tikungan kan, kai tulis hinan gambar orang mawat. Atau itulis berani menyalip berarti berani mati mesti le. Atau naik pegat motor-motor yang kapeyot dijadikan monumen. Gelantoi nak pegah yang hai nahwa ke laginya nancung berpuplung tajam lom. Kebut artinya maut, mesti tulis kebut artinya maut. Nyen gak sitnya karena nyen kira kepada mengingat mati. Jadi mengingat mati tidak hanya dengan bahasa tapi juga dengan simbolik, dengan lambang-lambang kematian, terutama pada tempat-tempat yang berbahaya yang kira mengingat mati. Dan dalam hadis yang disebutkan aksiru zikra hadzimil ladzat,
perbanyakkan olehmu mengingat yang memutuskan kesenangan, yakni al-mautu, yaitu kematian. Maka orang yang banyak mengingat mati, dia tidak akan lalai dengan kesenangan atau ghurur yang disebutkan dalam ayat ini. Dan orang yang mengingat mati, dia senantiasa akan mengingat kubur. Orang yang mengingat kubur senantiasa akan mengingat akhirat. Orang yang mengingat akhirat, dia senantiasa akan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mandumna rentetan dan na kaitan. Manusia ini lebih duluan mati dengan hidup, bukan duluan hidup dengan mati. Karena kita nyonyot tak berangkat dari hana kena. Maka dalam ayat disebutkan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jangan terbalik dibaca. Walaupun ada yang baca ayat mungkin silap. Sering di tempat orang meninggal, kadang kita dengar tegubi ceramah orang meninggal, tungku-tungku silap. Jadi alladzi khalaqal hayata wal mauta. Sering sekali saya dengar. Jadi kan khalaqal hayata wal mauta. Mubalik, yang benar adalah alladzi khalaqal mauta dulu wal hayata. Allah yang menciptakan kita nyo mati, lalu menciptakan kita nyo udip. Mangkiban cara aman awal mati udah udip. Menyo kalau udip kiban cara aku mati. Memang kita nyo awal mati. Tanya kan kalau nak ada. Wajan nak kita nyo. Kalau ya tak lintu mak dengan bapak. Yo kalau ngai tak lintu mak dengan bapak tanya hana. Jadi Allah menciptakan kita nyo dari yang hana. Maka duluan khalaqal mauta, baru wal hayata. Karena bapak leh tak lintu hana ge melasah gua rumah karena katanya ge melasah hana ada sih. Jadi baru kemudian Allah menciptakan kita hidup. Alian dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billahi, kenapa kamu ingkar kepada Allah? Mati si awal pegah. Wa kuntum amwata, padahal kamu pertama sekali adalah mati kamu. Ditanya yo kalau udah mati itu memang awal mati katanya. Baru fa ahyakum, Allah gepudek katanya karena ka proses reproduksi dari proses perkawinan ibu dan ayah kita dulu. Fa ahyakum udek katanya untuk sekian lama. Pada saat Allah berkehendak, boleh di waktu bayi, boleh di waktu kecil, boleh di waktu remaja atau sudah tua. Summa yumitukum, tarik sabah dalam Allah. Ka sumiyu, ka menuju kali khauri kampung. Ura kiamat summa yuhyikum, udib lam teman yang khun dengan udib akhirat. Summa ilaihi turja'un, masing-masing bertanggungjawab amal pada Allah Ta'ala. Jadi yang perlu ingat bahwa kita dimulai dari mati, bukan dari hidup. Karena yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya atau selain Allah adalah semua dalam keadaan tidak ada di awalnya. Boleh. Ini ada untuk diskusi lagi, mungkin ada antara jemaah ini bertanya berkenaan dengan ayat tafsir yang sudah dibacakan oleh Ustaz tadi. Mungkin ada yang silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beserta para jamaah salat maghrib dan isya yang berbicara masalah kematian memang cukup kita ketahui, tapi itu memang kewajiban kita kematian. Seperti Ustaz sampaikan tadi, ada yang mendatangi malaikat, kalau nggak salah kaulam bi'urrahim, kedatangan mereka dengan dibilang tenang kamu bersama kami. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, apa bisa kita lihat tanda-tanda orang kematian yang husnul khatimah, misalnya seperti beberapa orang tua kita dulu, kadang-kadang lagi agak dulu, mungkin cuaca agak benar atau itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep agama, kita tidak punya wewenang
untuk menghukum orang lain itu baik atau buruk, tapi paling kan secara indikasi. Maka ada istilah nahnu nahkumu bid-dawahiri, kita hanya bisa memberi komentar terhadap zahirnya saja. Maka adik bak orang meninggal getanyong kan, adakah orang ini sebagai orang beriman? Yang zahir kita jawab beriman dengan zahirnya saja, gaknya urung ibadat, gaknya urung puasa, gaknya urung boh jeket. Adik tak jawab lagi nyan, tak jawab sebagai saksi atas zahirnya saja. Secara batinnya hanya urusan danyo. Apakah dia ikhlas kita tidak tahu. Ikhlas ada ohnya latih kok. Apakah amalnya diterima juga kita tidak tahu. Jadi kita hanya sebatas indikasi, sebatas ciri-ciri, sebatas tanda-tanda secara zahir. Contohnya adalah ketika Nabi mengatakan, apabila kamu melihat seorang laki-laki, juga maksudnya perempuan, yang bolak-balik ke masjid, maka fastashhidu lahu annahu mu'min. Ketika kamu melihat orang yang datang pergi, pulang pergi ke masjid, maka naiklah saksi oleh kamu bahwa dia itu orang beriman. Pada depunya secara zahir benar tak dia bolak-balik ke masjid. Kan enggak parkir Honda tak salah. Memang ya ibadat ke masjid. Nyan berarti urang mukmin. Maka wate getanyong le urang tanyang ke puimu atau siapa saja, apakah jenazah ini orang mukmin? Kita menjawab dengan bid-dawahir, dengan indikasi yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Mukmin insyaallah, karena kenyataan secara realita. Hanjit hukum batin. Batinnya kan hak katanya. Karena katanya hanya gebi pengetahuan secara batin terhadap orang lain. Ya, jadi secara zahirlah kita sampaikan. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya. Baik, kita akhiri ayat ini. Qala Sa'id bin Jabir hiya mata'ul ghurur liman lam yastaghil bi talabil akhirah. Yang disebut dengan mata'ul ghurur yaitu kesenangan yang memperdayakan untuk orang yang tidak sibuk dengan bi talabil akhirah. Hana gabuk macuk dengan akhirat, nyan kamu memperdaya bro. Menyebut dunia ikan gabuk gede, tapi bu akhirat hom hana ke gabuk dah selo-selo mantap. Nyan kage kira mata'ul ghurur menurut yang disampaikan oleh Sa'id bin Jabir, sahabat Nabi. Lalu fa amman istaghalla bi talabil akhirah, orang yang sibuk mencari akhirat, fahiyalahu mata'un wa bilaghun ila ma huwa khairum minha. Itu dikatakan orang yang sibuknya itu adalah sibuk yang baik. Jadi gabuknya ada dua rupanya. Gabuk yang baik, gabuk yang hana baik. Yang istilah je gabuk menentu lah. Nah yang gabuk hana menentu, STM ikun. Sibuk tak menentu. Nyoi tanyo SM berle sibuk menentu. Hai putra gabuk tak kibang gabuknya kat kamu grab yang katilat tadi sembahyang. Nyan sibuk menentu. Nyan kan mata'ul ghurur. Biarkan sibuk itu sesibuk-sibuknya, tapi sibuk itu adalah sibuk talabil akhirah. Sibuk mencari akhirat. Nyan hana keun mata'ul ghurur. Tapi mata'ul ghurur adalah sibuk yang bukan orientasinya untuk akhirat. Pulam istilah je katanya sibuk ngambuk gop. Nya kakal je ju. Nah, le bahasa-bahasa. Misalnya sibuk perawat dan doktor. Kemudian kat sibuk urang nonton dengan pemain. Mana kira-kira? Sibuk urang nonton lah pemain. Sibuk gaknya yang ngurung po motor mana. Kan motor gaknya tapi gabuk gaknya ngurung po motor gabuk itan. Jadi nyen sibuk tak menentu. Maka itu mata namanya. Berarti silakan kita sibuk kalau begitu. Silakan sibuk sesibuk-sibuknya. Selama sibuk itu talabil akhirah, mencari akhirat. Hadis terakhir an Abi Hurairah qala,
Dari Abi Hurairah disampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kudusi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, tapi hadis kudusi, uiddat li ibadiyas salihin, saya, kata Allah, telah menyediakan untuk hambaku yang saleh mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat mata. Syurga maksudnya. Syurga iaitu sesuatu yang galem pernah takalan dengan mata katanya. Ana mentiro galem nakalan syurga kecuali Nabi. Wala udhunun sami'an, Allah telah menyediakan syurga di mana syurga tidak pernah didengar oleh telinga. Musuh tak nak bayangkan syurga, tak nak pegah syurganya lagi nya kakele syurga. Apa bahkan kata dengan mata. Mempunyai kiban secara baik tak dengan mata, memang belum terjangkau dengan mata. Begitulah indahnya syurga. Menyona tak dengar syurga nya pikan syurga. Kiban sit wala udhunun sami'an, yang realitanya adalah belum pernah didengar oleh telinga. Berarti hana bandingan yang syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan syurga adalah apa yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa dipikirkan dengan hati. Menyokai tak bayangkan tanya syurga mana kai tak bayangkan konti syurga, yang syurga pura-pura. Yang surga bit-bit kiban, syurga yang galom tak dengan mata, yang surga bit-bit. Syurga yang galom tak dengar dengan gelinyung, syurga yang galom terbayangkan bagaimana indahnya dalam ilustrasi dalam hati kita. Nyan kain surga bibit. Menyo yang lain nyan gekeun surga pura-pura. Makna kan sesungguhnya. Ya baik. Jadi demikian tuntas insyaallah satu ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang. Atas kekeliruan, boleh jadi keliru saya sampaikan, keliru bahasa mungkin tidak dengan sengaja, saya mohon maaf dan mohon guru-guru kita untuk mengklarifikasi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.